Selamat datang kembali di video saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang dualitas dan non-dualitas. Dualitas adalah batasan atau nilai yang ditetapkan oleh manusia, pola pikir manusia yang ada dalam dirinya, ya kan? Jadi semua mengenai hitam putih, ya kan? Baik buruk, benar salah, berdosa tak berdosa, surga neraka, kaya miskin, cantik jelek, ya kan? Dan sebagainya. Pada tahap awal kesadaran manusia yang sudah terbangun, dia memang memegang dualitas. Tapi dualitas yang dipegang sudah mulai membaik, dalam arti memang dia pegang, tapi memang sudah sesuai dengan sejalan dengan ajaran kebaikan. Semisal, ya kan, dalam ajaran agama dia sudah benar-benar taat, sudah benar-benar bisa menghindari yang namanya dosa, menghindari yang dilarang agama, melakukan perintah agama. Tahapan awal itu kan memang orang itu nomor satu itu memang dia itu keberanian. Jadi berani memegang teguh akan keyakinannya. Itu dualitas. Ya, dualitas itu memang tidak terpisah dengan apa yang namanya keberanian. Jadi berani memperjuangkan kebenaran, berani memperjuangkan apa itu yang diyakininya. Itu kalau non-dualitas adalah seseorang sudah mempunyai pemikiran yang netral. Jadi ini tingkatan di atas dualitas. Jadi non-dualitas itu dia memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Karena apa? Karena ia sudah belajar, sudah mengerti, ya kan? Ya, yang menurut kita baik, ya kan, belum mesti menurut orang lain baik. Yang menurut kita orang itu jahat, belum mesti menurut dia jahat. Kadang kan dia melakukan yang terbaik menurut dirinya, ya kan? Kita tidak bisa menghakimi orang dengan penilaian yang kita tetapkan. Seperti halnya contoh yang sangat mudah. Apa itu? Kita melihat orang itu kaya, misalnya. Orang itu, itu orang kaya. Ya. Tapi orang yang bersangkutan itu merasa aku nggak kaya, aku masih miskin. Itu di luar sana banyak yang lebih kaya lagi. Ya. Seperti halnya kalau orang itu misalkan cewek, ya kan, kita puji, kan, wah kamu kok tambah cantik aja, ya kan? Tapi si ceweknya bilang apa? Enggak aku biasa saja kok. Misalkan lebih cantik istrimu atau gimana gitu kan.
lebih cantik orang itu yang lain. Menurutku aku biasa saja. Berarti apa? Dualitas runtuh kan? Benar salah runtuh kan? Ya kan? Seperti halnya siang dan malam. Ada orang menganggap kalau malam itu kurang baik, ya kan, untuk aktivitas dan sebagainya. Tapi kalau kita balik lagi, orang yang melakukan aktivitas malam, misalkan nelayan, atau satpam, atau orang biarawan yang suka meditasi dan sebagainya, dia lebih enjoy dengan malam. Dia lebih bersahabat dengan malam itu, gitu loh. Apa satpam yang bisa kerja malam hari, atau orang yang kerja yang mengharuskan pekerjaannya dilakukan di malam hari, ya kan? Jadi kita tidak boleh memaksakan pikiran kita menghakimi sesama. Oh, keyakinanmu salah, oh keyakinanku betul. Loh, itu kan betul menurut kamu. Menurut yang bersangkutan yang kamu katakan salah, dia merasa keyakinannya benar, gitu loh. Jadi kenapa akhirnya kalau orang yang kesadaran sudah meningkat, kenapa dia tidak lagi memegang suatu ajaran agama tertentu? Ya karena itu. Karena agama kita itu mengajarkan dualitas. Kita nggak usah ngomong apalah. Contohnya kasus COVID ini kan. Kalau menurut agama orang harus dimakamkan gini. Nyatanya runtuh. Kalau kita ngikuti ajaran agama, cara pemakamannya gini, doktrin dogmanya, akhirnya bisa banyak orang kena COVID. Kayak orang harus beribadat sorry ya, bukan menyudutkan suatu agama ya, saya minta maaf dulu ya. Jadi kita pikir secara logis saja gitu, nggak usah pakai ego. Kita pikir pakai logika. Seperti halnya, oh hari Minggu mesti ke gereja, oh hari Jumat mesti ke masjid. Kalau ada COVID gini, kan runtuh semua kan. Loh, kita sadar atau tidak, ya kan? COVID ini mengajarkan kita. COVID ini kebaikan, supaya orang itu tidak memegang ego. Ego apa? Untuk menghakimi, untuk merasa diri paling benar. Kalau orang masih merasa paling benar, yang lain salah nggak apa-apa. Itu memang tahapannya, tapi udah mau belajar lagi, ya kan? Seperti orang harus mati, harus dimakamkan di tanah. Loh, kalau ada musibah, misalkan pesawat terbang yang jatuh ke laut, itu sudah kehendak Tuhan kan, mayatnya sudah di dalam air. Tidak bisa dimakamkan di tanah, tidak bisa diupacarakan. Memang Tuhan jahat, ya kan? Membuat orang itu, jiwa orang akhirnya masuk neraka kasarnya gitu kan. Kan ya enggak. Jadi bolehlah kita beragama, tapi jangan terlalu melekat berlebihan tentang apa isi ajarannya. Karena ajaran agama juga banyak campur tangan dengan manusia. Ya kalau saya ada salah, minta maaf kalau tidak sesuai. Ini pendapat saya. Itu aja. Dari sana akhirnya apa? Kalau kita sudah nggak menganut, kita sudah menganut non-dualitas, kita akhirnya bisa berkembang, belajar semua ajaran agama, belajar pada orang-orang yang tercerahkan, ya kan? Ajaran yang sesuai dengan kehendak alam semesta, sesuai dengan kehendak energi ketuhanan yang untuk mengampuni, tidak menghakimi, itu kita ambil, gitu loh. Tapi ajaran yang untuk kita harus menghakimi, ya kan? Mengucilkan dan sebagainya, kita nggak ambil. Jadi kalau orang sudah menganut non-dualitas itu, dia otomatis hidupnya jauh lebih damai. Karena ia selalu memandang
dari dua sisi, tidak satu sisi aja, seperti uang logam. Kalau orang memegang teguh dualitas, yang dipegang itu, yang dipandang baik itu yang terlihat. Sisi yang ini, yang tidak dilihat ya keburuk. Tapi kalau orang sudah menganut non-dualitas, dia akan membalik-balikkan. Dibalik-balik, istilah wolak-walik batin. Posisi kita pun sering kita diposisikan ke orang lain. Dalam arti kalau orang lain menipu kita, misalkan ya, menipu keuangan, anggap aja, ya nggak apa-apa, mungkin orang itu memang lagi melekat dengan keuangan, mungkin butuh makan atau memang butuh memperkaya diri, ya sudahlah, biarkan. Atau kalau kita misalkan diselingkuhi atau bagaimana, ya biarkanlah, mungkin dia mau seneng-senengnya dia masih level segitu, ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Akhirnya hidupmu apa? Damai gitu loh. Hidup kita akan damai. Karena kebanyakan dari kita itu sukanya ngurusin orang, menilai orang ini A, B, C, D. Tidak perlu kita ngurusin orang, yang diurusnya adalah diri sendiri. Jiwa kita sendiri, batin kita sendiri. Perjalanan hidup, perjalanan jiwa, soul journey kita untuk menuju Sang Ilahi itu. Untuk kita kembali ke Sang Ilahi itu. Kita nggak punya hak untuk menghakimi A, B, C, D. Seperti hanya musibah, ya, alam semesta, bumi, manusia membuat rusak bumi, terus ada bencana, musibah misalkan. Apakah musibah itu jelek? Kan ya enggak. Seperti gunung meletus, dibilang jelek juga kan ya enggak. Dia akhirnya menyuburkan tanah, ya kan? Apa? Runtuh kan? Dualitas runtuh. Seperti ada kasus baru-baru ini, seorang anak mencuri untuk mencukupi kebutuhan ibunya yang sakit. Dia sudah dibawa ke pengadilan. Akhirnya di pengadilan pun diputuskan untuk bebas. Padahal kalau kita ngomong, ya kan, orang ini salah, mencuri, harus dihukum. Tapi manusia ada yang tergerak isi hatinya untuk melihat posisi orang yang mencuri itu. Akhirnya dia tahu, oh, di antara hitam ada putih. Jadi di antara hitam, kita lebih baik melihat yang putih aja, nggak usah lihat yang hitam, gitu. Jadi hidupmu akhirnya damai, mengampuni. Akhirnya dibebaskan kan anak itu. Nanti videonya saya sisipkan di video ini ya, video mengenai pemberitaan masalah anak yang dibebaskan oleh jaksa itu. Jadi dualitas itu runtuh. Eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu, takkan pernah terlupakan. Oh ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu. Begitu juga saat kita terkoneksi dengan orang-orang yang kasarannya bisa dibilang menyakiti kita, melukai kita. Kalau kita mau berpikir lebih jernih, ya kan, berarti orang itu apa? Kan melatih kita kan untuk lebih kuat, untuk lebih mengampuni, untuk lebih bijak. Misalnya kalau kita ditipu, ya kan, nipunya caranya gini-gini, hanya kita belajar, oh ternyata kau masih ada celah di sini, di bagian ini. Akhirnya kita belajar
supaya kita bisa menutup celah itu, nggak akan ketipu lagi kan. Ya kan? Jadi semua itu yang terjadi memang sudah kehendak Tuhan. Semuanya hanya tentang pembelajaran supaya kita lebih menjadi manusia yang memiliki kesadaran akan ketuhanan. Jadi kalau ada yang bilang, kalau ada yang tanya ke saya, masnya apa, bapaknya agama apa? Saya bilang, kalau saat ini saya sedang belajar Siddhartha, saya bilang, saya agama Buddha, tapi nggak tahu nanti malam saya agama apa. Besok punya nggak tahu agama apa. Tergantung saya mau belajar apa malam ini. Apakah saya melanggar hukum negara? Kan tidak. Orang bebas untuk memilih agama. Orang bebas untuk memilih keyakinan. Jadi kita jangan sesekali menghakimi orang lain, terutama dalam hal berkeyakinan atau beragama. Karena orang yang memegang agamanya, memang dia menganggap dirinya paling benar. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Itu kan urusan mereka sendiri. Ya kan? Kalau yang nonton video ini banyak masih memegang teguh agamanya, nggak apa-apa, baik, nggak masalah. Semuanya itu adalah baik, semuanya adalah proses. Ya, seperti anak itu kalau yang memiliki kesadaran barusan awaken itu ibarat anak TK. Dia ada sekolah jenjangnya TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Dan nanti kalau sudah dia pintar, dia akan jadi pengajar. Sudah mengajar, karena dia sudah ngerti semua. Kalau kita mau berpikir secara logis ya, kita lihat aja. Kita belajar matematika dari TK sampai kita kuliah. Kalau kita total ya, bukunya ya, buku cetakannya, buku paket ya, itu kalau ditumpuk ya, mungkin bisa 5-10 meter. Ya, itu hanya satu pelajaran matematika. Belum IPA, IPS, dan sebagainya. Sekarang kalau tentang ketuhanan dan alam semesta yang tak terbatas ini, apakah cukup hanya buku yang cuma setebal kamus itu kamus satu bahasa aja ya segitu. Gimana kalau kamus seluruh bahasa di dunia dijadikan satu, mau berapa meter lagi? Ya begitulah kalau kita mau berpikir secara logis, logika gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, itu semua memang pilihan. Kalau kita memiliki kesadaran semua agama itu adalah baik, bagus ya, tapi agama itu masih ada batasannya, kecuali yang bersangkutan benar-benar mengembangkan. Seperti kalau ada Islam itu ada syariat, hakikat, tarekat, makrifat, ya kan? Kalau orang sudah benar-benar mengembangkan, yaitu biasanya memang bisa mencapai namanya kesadaran murni. Karena saya juga belajar yang namanya sedikit banyak lah ya, saya masih awam juga, belajar juga nggak seluruhnya makrifat ya. Belajar makrifat, mereka pun sudah nggak menghakimi ya. Teman-temannya saya masuk grup Islam makrifat juga gitu, dia sangat welcome. Walaupun nama saya tercantum di Facebook, Franciscus Heruwiono, mereka welcome. Karena kita sejalan. Jadi beragama itu tidak apa-apa. Kalau kita beragama sudah mencapai level tertinggi,
artinya kan sama aja. Kita sudah mencapai Tuhan. Tuhannya satu dengan Tuhan yang lain kan sama. Gitu loh. Ya, itulah. Kalau kita sudah menganut non-dualitas itu ujungnya ke sana. Isinya banyak teman di mana-mana. Kan? Saya banyak teman. Bahkan ada orang yang sampai Sumatera, Lombok yang agamanya juga Islam. Ada yang sampai Malaysia, kadang sampai mau datang menemui saya untuk merasa dia ada ikatan saudara sejiwa, ya. Jadi kita welcome. Kalau kita nggak memandang ras, agama, gender, status sosial, intinya semuanya itu adalah proses kita belajar, proses kita mencapai kesadaran murni, proses kita untuk, kalau dalam ajaran kejawen ya kan, manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau dalam Islam itu apa belajarnya biasanya? Sifat-sifat ketuhanan itu, manusia mempunyai sifat-sifat ketuhanan, yaitu kalau dalam kejawen bisa dibilang manunggaling kawula Gusti. Gusti iki ya kawula ya Gusti. Itu ini anggap aja pendapat saya, anggap aja salah, itu aja. Gitu loh. Semua kembali lagi ke pikiran masing-masing, perasaan, hati nurani, logika masing-masing. Oke. Jadi bukannya saya itu spiritualitas kok saya sering menyinggung agama gini-gini. Ya karena spiritualitas itu tidak jauh dari agama, gitu loh. Kalau saya nggak bilang masalah agama, saya bilang apa? Pendapat saya sendiri, ya kan ya keliru gitu loh. Justru karena spiritualitas itu, ya kan, itu ibaratnya itu agama yang universal. Sedangkan agama itu jalur khusus kasarnya gitulah. Kalau spiritualitas itu sudah universal, dia tidak memandang dualitas lagi, tapi yang dipegang non-dualitas. Jadi semua adalah hukum keseimbangan, semua yang terjadi adalah kebenaran dan harus terjadi untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan manusia dan jiwa-jiwa yang terlahir di dunia ini. Oke. Ya. Sampai di sini mungkin ya, video saya sudah lumayan panjang. Sekali lagi saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya mohon maaf kalau saya menyinggung, anggap aja saya salah. Oke. Salam damai.